first impression di Amkor sih asik banget karena anak-anaknya tuh pada culture, berisik, chaotic, pokoknya semuanya jadi satu deh di Amkor ini. Iya gak sih? Iya gak sih? Coba kita tes coba. Spontan. Kalau menurut aku sih karena emang di sini culture-nya American banget. Jadi emang tempat yang pas buat kita yang penasaran sama Amerika. Gitu. Fakta. Barusan saja memberikan fakta. Nah, pertanyaan selanjutnya kan tentang kenapa sih tertarik buat daftar Amkor ya? Kalau aku pribadi sebenarnya ini cukup kocak ya teman-teman terkasih ya. Apa tuh? Aku tuh daftar ke sini karena pengen tidur sebenarnya. Jadi aku jelasin dulu. Jadi maksudnya kayak aku kebetulan yuyurli banget ini. Jadi apa maksudnya tuh sambil magang, terus bisa sambil tiduran, sambil nonton gitu. Tapi ternyata magang di sini benar-benar yang kayak fokus program banget, program nomor 1 bang. Work life balance, work life harus balance. Bener banget. Next ya. Kalau aku sendiri daftar itu karena American culture itu emang udah ada ya, udah melekat pada diriku dari kecil. Jadi kayak it's natural lah kalau aku daftar internship di sini. Itu aja. Okay, so basically what I want to learn is to be in a professional setting and work with a lot of cool materials and equipment. Kalau aku sendiri yang aku pengen belajar di Amkor selain broadcasting di podcast, yaitu belajar di bidang-bidang lain yang dia ada di Amkor. Ada apa aja? Ada ini desain, ada event, satu lagi apa? Sosmed, konten-konten kayak kalau kalian lihat di IG Amkor tuh yang konten-konten kacau banget itu. Ya sebenarnya kayak simple aja sih ya. Ini kan kita lagi ngumpul-ngumpul di sini dan ya kayak membangun kebersamaan. Siapa tuh? Belinda, guys, Belinda ketinggalan. Gimana sih lu? Halo, waduh, gue ditinggal nih. Apa kalian bikin grup tanpa gue? Let's up. Sebenarnya nih, gue datang terakhir karena gue bintang tamunya. Let's go. Terus di sini ngapain? Kalau dari gue sih simple aja ya. Yang bikin gue semangat di sini kan biasanya gue habis kuliah tuh udah capek banget. Nah terus gue juga inget kalau ada jadwal shift di sini. Nah ketika udah capek banget terus masuk ke sini dan ngelihat wajah-wajah orang-orang di sini yang penuh antusiasme, itu bener-bener kayak charge ulang energi gue. Jadi udah jadi 100% lagi. Ya pada intinya itu yang ngebikin gue semangat di sini. Kalau dari aku sih nggak jauh beda sama Oji ya. Di sini tuh kayak yang bikin semangat tuh teman-temannya tuh pada asik, seru, fun banget. Emang iya. I feel like home. Bohong ya. Pesan buat diri sendiri ya banyak sebenarnya. Kayak kerjain secara bener gitu loh, kayak belajar bikin acara dan sebagainya gitu, kayak kayak gitu. Kayak gitu sih ya, pokoknya be better person in future lah gitu. Gue harap gue bisa ikutin semua program Amkor dengan baik sih, terus bisa belajar dari teman-teman semuanya, terus sama kayak Syahrul, be a better person, dan semoga ini bisa jadi batu loncatan yang bagus buat gue ke depannya. Kalau udah selesai Amkor, jujur aku nggak tahu ya mau ngapain. Tapi aku tuh lebih ke takut gimana cara move on-nya sama teman-teman ini. Soalnya jujur, this is first time aku nemu tempat sebuah rumah di suatu organisasi. Ini boleh nangis gak sih? Serius, mereka seru banget guys orangnya. Terus juga aku nggak nyangka aku cocok sama mereka yang freak ini. Ya, jadi ya semoga juga selain itu semoga aku juga bisa berkembang dari program-program yang aku kerjain nantinya ke depannya. Udah sih dari aku. Oh my god.
Halo guys, selamat datang di Lami Live as an Amcor Intern. Yeay. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin 2 hal seru. Yang pertama, kita bakal ngobrol sama koor batch baru 2025, yaitu ada Kak Ayano. Dan juga yang kedua, kita bakal bahas soal Valentine kemarin ya Kak, yang ternyata ngebahas nggak cuman cinta satu dengan yang lain, tapi juga tentang self love dan juga well being. Oke, jadi saksikan podcast kita hari ini. Hai guys, jadi hari ini aku lagi sama Rian dari manajemen 22. Oke, jadi hari ini kamu ikut workshopnya Amcor. Nah, apa sih yang bikin kamu tertarik buat ikut workshop ini? Pertama dari temanya kali ya. Temanya itu kan event Valentine tapi ngangkat tema self love. Nah, cocok banget untuk yang sendirian. Oke. Jadinya aku self love. Oh, oke. Oke. Berarti sebelumnya mungkin belum self love kali ya. Udah self love tapi di sini lebih self love Oh, lagi. oke, lebih terfulfill Karena Amcor. ya. Bener. Oke, karena Amcor ya. Terus gimana perasaan kamu selama ikut journaling dan juga workshop? Tadi di journaling jujur pertanyaannya bener-bener ngena. Jadi bener-bener serius buat ngisinya. Nah, terus dari workshopnya itu bener-bener asik banget karena aku belum pernah ikut workshop sama sekali, dan yang kali ini asik banget Seru workshopnya. banget ya. Seru banget. Boleh dikasih lihat mungkin hasil dari workshopnya? Nah, ini journaling yang tadi, terus ini belum jadi tapi ya udah 50%. Oke, jadi journaling sama bikin dream catcher ya. Iya. Oke, terus dari workshop kali ini dan juga journaling kali ini, apa insight baru yang sebelumnya kamu belum dapetin gitu? Nah, Agak berat ya kayaknya. Iya. Insightnya mungkin apa ya? Karena dari journaling tadi lebih ke itu kan refleksi diri ya, karena self love. Nah, itu jadi lebih kenal diri sendiri. Terus yang di ini aku nggak tahu ternyata crafting seasik itu dan asik banget buat dream catcher. Oh, berarti sebelumnya bukan anak seni gitu ya Tuhan? Bukan Nah, anak seni. Terus gara-gara ini jadi lebih tertarik? Iya, jadi lebih tertarik. Oke, thank you guys. Bye. Nah, Oke, pertama-tama kita mau ngobrol dulu sama koor baru kita di batch 2025 ini. Selamat datang buat Kak Ayano dan juga Kak Vina. Nah, mungkin yang pertama kali aku mau tanya, gimana nih perasaannya udah 2 bulan di Amcor? Mungkin boleh spill dikit-dikit lah. Jujur banyak banget yang unexpected, dan aku juga seneng banget bisa akhirnya ada di salah satu program ini, dan aku nunggu banget momen bisa ada di salah satu program yang memang sebenarnya dinanti-nanti ya, karena ini adalah program yang juga ada gitu loh tahun lalu. Mungkin dari Pina. Kalau aku sendiri ada banyak hal sih yang aku dapetin dari 2 bulan ini, terutama kita kerja cepat ya Ayano. Jadi kita baru masuk Januari dan kita harus benar-benar harus buat program, kayak segalanya serba cepat. Jadi kayak aku belajar juga banyak hal sih dari teman-teman sekalian gitu. Oke, nah kalau mungkin aku mau ngobrol dari Kak Ayana dulu ya Kak. Nah, mungkin apa sih yang membuat kakak akhirnya bersedia untuk menjadi koor di batch 2025 ini? Kayak pasti banyak pertimbangan juga, dan pastinya ada kesibukan juga, kan kakak juga 2022 ya angkatannya. Nah, apa sih yang membuat kakak yakin untuk kayak oke, saya akan menjadi koor di batch 2025 ini?
Oke, sebenarnya dari aku sendiri itu sedikit unexpected ya tawaran untuk menjadi koordinator, karena aku daftar di sini sebagai event organizer sama teman-teman lain. Kita mau bikin event lah istilahnya, kita mau bikin acara. Tapi dengan peluang yang disediakan, aku jadi mikir juga sih. Maksudnya aku juga ada di tahun terakhir, mungkin ini waktunya aku terakhir berorganisasi juga, dan sekalian mungkin aku bakal ngambil high role gitu. Dan aku juga udah mikir-mikirin dengan mateng gimana caranya supaya aku bisa balance semuanya, karena kan ya kita semester yang udah lumayan sepuh ini ya, udah harus banyak yang dipikirkan. Cuman kayak aku mikir mungkin ini tantangan baru aja sih buat aku, dan aku tipe orang yang memang suka banget sama tantangan gitu loh. Jadi that's why aku ngambil kesempatan ini gitu sih, Zindi. Mungkin kalau Kak Yano tadi sebagai koor di batch 2025 ini, kalau misalnya dari Kak Vina nih, maksudnya kan kita banyak ya, ada sosial media, ada juga podcast. Nah, apa sih yang membuat kamu memilih saya mau di event organizer nih, yang dimana pastinya paling sibuk nih daripada yang lain. Nah, ya itu gimana? Oke, kalau aku pribadi sih karena aku dari dulu arah gerak organisasinya antara humas sama yang manajemen divisi untuk program seperti itu. Tapi kalau misalnya di Amkor ini kan gak ada divisi humas ya, jadi aku pilih divisi IO karena aku mikir juga udah ada di proyeksi ke depan kalau misalnya IO itu membuat program seperti itu. Jadi karena aku sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu, jadi aku pilih divisi IO ini. Terus selama udah berkecimpung ya jatuhnya di 2 bulan terakhir ini, ada nggak Kak kayak penyesalan atau mungkin yang bikin Kakak jadi kayak harusnya nggak usah ambil ini, atau malah ada hal yang Kakak syukuri juga dari kesempatan bisa bergabung di Amkor ini? Boleh bebas Kak, dari siapa duluan? Kalau dari aku penyesalan sih nggak ada ya, bahkan menurut aku juga agak kaget, ternyata aku matching banget sama anak-anak di sini, kayak energinya, terus kayak jokes kita tuh kayak random banget, receh, jadi unexpected banget, ternyata nyambung. Terus juga sebenarnya kan aku daftar Amkor ini untuk volunteer biasa kan, dan ternyata kita juga bisa konversi magang, jadi tuh menurut aku kayak sebuah rasa syukur sih daripada penyesalan seperti itu. Mungkin Ayano? Iya, dari aku sendiri sih sebenarnya simple aja. Aku tuh nggak merasa gimana-gimana banget untuk rasa penyesalan. Ya gimana ya, maksudnya pasti kalau kita in charge of one organization itu adalah rasa capeknya. Tapi itu semua terbayarkan karena aku rasa semua intern-intern baru di batch ini tuh juga berkeinginan buat bertumbuh, dan mereka juga nerima feedback, dan semua juga aktif banget buat membuat program-program baru dengan ide-ide mereka yang aku tuh sebenarnya nggak nyampe kepikiran gitu loh, sampai oh ternyata ada yang mau bikin program A, B, C, ternyata ada loh yang punya interest di hal tersebut dan punya rasa yang benar-benar attach banget sama hal tersebut sampai mereka tuh mau merealisasikan program. Dan aku tuh look up kepada semua intern-intern aku, walaupun aku sebagai koor di sini, aku bener-bener seneng banget ada mereka di sisi aku, dan semuanya tuh supportive Pol gitu sih. Oke, jadi kalau dari Kak Ayano sama Kak Vina nggak ada penyesalan ya, justru malah sangat bersyukur ada di sini dan mendapat kesempatan bisa bergabung di American Corner. Oke, selanjutnya aku mau nanya soal acara kita yang baru banget ya, Valentine kemarin. Itu termasuk acara pertama kita di batch 2025 ini, yang dimana dipegang sama Kak Vina. Nah, mungkin dari Kak Vina, kenapa mengusung konsep Valentine yang dimana menekankannya itu lebih ke diri sendiri dulu nih, yang dimana kan kita tahu kalau misalnya Valentine itu mungkin identiknya ke pacar, ke pasangan, dan apa yang membuat Kak Vina memilih ini gitu? Oke, Zindi, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya program ini aku usung tuh dari
berangkat dari pemikiran kayak Valentine's kan terbiasa dengan orangnya mikir kayak pasangan dan sebagainya. Ada juga yang merayakan itu dengan keluarga, teman atau partner dan sebagainya. Lalu terlintas gitu di benakku, aku mikir kenapa ya? Padahal menurut aku belajar mencintai itu harus dari diri sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa stand for ourselves, kita bisa membela diri kita sendiri untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, terus stop merendahkan diri sendiri, maka kita bisa lebih belajar mencintai orang lain gitu. Jadi menurut aku harus dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain kayak gitu. Wah, keren banget sih. Ini justru kayak menurut aku hal yang baru ya. Kadang soalnya aku ngerasa agak susah tuh ngebedain antara gimana kita mencintai diri sendiri, tapi kita juga nggak boleh egois kan, nggak boleh egois juga terlalu mementingkan diri kita sendiri. Nah tapi kalau di acara kemarin, menurut kakak apa yang menurut kakak jadi kayak ini bikin kakak jadi apa ya, ngerasa acara ini tuh sukses gitu, udah sesuai sama ekspektasi kakak gitu, dan apa yang membuat kakak jadi ngerasa ini juga bagian yang favorit kakak gitu di acara ini? Oke, jadi indikator kesuksesan aku pertama pasti dari support teman-teman semua ya, apalagi Ayano selaku koordinator kayak bener-bener apa yang nge-provide aku mau acaranya kayak gimana, dan dia kayak ngedukung aku gitu. Jadi kayak aku bisa mengembangkan imajinasi program yang mau aku jalanin kayak gitu. Lalu kedua, aku melihat antusias dari para peserta. Itu sebenarnya target aku adalah 15-20 peserta, tapi unexpected banget sampai 25 peserta dalam waktu 4 hari. Sampai waktu itu kita ada yang diteror ya untuk sampai ditanyain bener kayak ini nggak bisa dibuka lagi nggak kak dan sebagainya kayak gitu. Terus aku juga melihat keberhasilan indikator itu dari wajah-wajah teman-teman dan kayak kesan pesan mereka. Ternyata mereka tersampaikan gitu, karena aku percaya suatu program yang dibuat dari hati akan tersampaikan pada hati para peserta kayak gitu. Dan ya kemarin aku juga dengar peserta ada yang bilang kayak pertanyaan journalingnya sangat mengena di dia, dan itu menurut aku kayak udah lebih dari ekspektasi aku banget sih, seperti itu. Kalau itu jawaban dari Kavina ya sebagai project manager di Valentine ini. Mungkin kalau dari Kak Ayano gimana Kak melihat ini kan project pertama kita banget ya Kak. Menurut Kakak gimana, apakah sudah cukup memuaskan, terus apa yang kira-kira mungkin bisa ditingkatkan lagi selanjutnya di program-program selanjutnya? Sebenarnya untuk dari ukuran sebuah program itu menurut aku udah sangat memuaskan untuk aku, karena effort kita selama beberapa lama itu ternyata udah ada hasilnya gitu loh. Kita bisa lihat dari orang-orang yang datang dan mereka juga mengikuti dengan seksama sampai mereka ngikut workshopnya tuh nggak mau pulang-pulang ya. Iya, karena kayak memang se-exciting itu gitu loh. Mereka tuh semua antusias dan senang, dan memang benar nyampe gitu loh apa maknanya, apa yang mau disampaikan, dan memang ada arti di sebuah program itu. Aku sendiri tuh merasa bahwa program memang harus ada tujuannya ya, dan tujuan itu tuh udah tercapai. Nah untuk kedepannya mungkin aku mikir sebagai seorang koordinator itu pastinya aku maunya kita semua di sini tuh Amkor tuh bisa tetap solid dan menjalankan dan membuat program-program yang kalau nggak lebih bagus ya boleh yang kayak gitu juga, karena itu juga udah oke banget gitu loh menurut aku sendiri. Itu tuh bisa dilanjutin. Makanya jadi aku berharap juga teman-teman dari Amkor, dari tim event maupun Vina tuh nggak lelah nanti ke depannya kita bikin program lagi, kita juga engage sama orang-orang sekitar kita di daerah sini agar semuanya itu bisa seneng gitu loh. Karena tadi programnya kan ngebahas soal self love juga ya salah satunya. Mungkin aku mau tanya kalau pendapat Kavina sama Kak Ayano, gimana, apa sih cara sederhana deh, cara paling simple untuk kita bisa ngerawat diri kita sendiri dan juga ningkatin self love kita gitu. Dan poinnya juga
kita nggak egois ya kayak yang aku bilang tadi, karena menurut aku itu kadang suka beda-beda tipis tuh kadang antara self love tapi juga kita bukan orang yang egois mementingkan diri kita sendiri gitu. Oke, jadi mungkin dari aku sendiri itu kita sebagai seseorang yang sayang sama diri sendiri itu harus tahu batasan kita ya. Mungkin kita semua punya goal sebagai sebuah organisasi atau kita tuh harus mencapai sesuatu, tapi aku sebagai seorang koordinator berpikir bahwa mungkin kalau misalnya kita memaksakan diri untuk nyampe ke target tersebut tapi kita nggak bahagia, itu tuh mungkin artinya tuh pasti nggak lebih daripada saat kita melakukan sesuatu yang memang kita senang lakukan dan memang berjalan sesuai dengan ritme kita. Mungkin memang terkadang kan hidup tuh nggak selalu berjalan dengan mulus, ada kadang-kadang kita capek dan itu waktunya kita buat stop dulu, rehat dan juga refleksi gitu loh. Mungkin kita ada melakukan sesuatu yang salah gitu, makanya sampai kita capek banget nih. Kenapa ya? Apakah ada yang harus kita stop dulu? Apakah ada yang memang terlalu berlebihan kita lakukan? Dan memang itu tuh harus dikaji ulang gitu loh menurut aku, untuk dapat mencintai diri sendiri. Selain itu kita juga harus bisa mengikuti kata hati kita ya. Ya apalagi buat teman-teman yang bikin program dan orang-orang yang bersama di sini ya, dia tuh bisa memahami gitu loh hal tersebut. Mungkin dari aku itu dulu, bisa ditambah sama Pina. Sebenarnya aku mirip banget sama Ayano, cuma urutannya beda. Jadi menurut aku yang pertama harus kita lakukan adalah gimana kita jujur kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kenapa sih kalau kita harus jujur? Karena menurut aku terkadang sistem sosial kita itu menuntut kita untuk kayak nggak bisa jujur gitu sama diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya orang-orang menyuruh kita untuk profesional, jadi kita nggak bisa menunjukkan emosi kita, perasaan kita kayak sedih, marah dan sebagainya. Jadi sekarang terkenal dengan istilah denial. Itu sih menurut aku yang susah banget. Jadi kayak menurut aku harus diasah gitu apa keinginan kita, rasa emosi kita, dan itu menurut aku suatu hal yang penting gitu. Kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, baru kita memikirkan tuh batasan kita sama batasan orang lain agar jatuhnya nggak egois kayak gitu. Oke, berarti dari yang aku tangkap tuh salah satunya selain kita sebenarnya mencintai diri kita sendiri, itu kita juga harus mengenal dulu ya diri kita sendiri, terus batasan-batasan yang tadi kalian udah bilang, biar kita tahu kapan kita berhentinya dan kapan kita harus ngerem diri kita sendiri. Dan juga selanjutnya aku mau tanya nih Kak, menurut Kakak nih kalau bisa dikasih julukan nih buat batch kali ini, kira-kira apa dan kenapa alasannya? Siapa duluan nih Kak? Mungkin boleh. Oh Kak, oke dulu, baiklah. Dikasih julukan ya. Kalau aku ngasih julukannya itu sebenarnya apa ya? Aku juga bingung nih sebenarnya, Pin. Soalnya gini, aku mau cerita juga, anak-anak di sini tuh benar-benar pengertian dan juga mereka tuh juga peduli gitu loh sama aku, dan aku tuh tersentuh banget sama hal tersebut. Mungkin kalau misalnya aku kasih julukan peri-peri kecilku kali ya. Kalau Vina gimana, Vin? Bingung sih. Bingung banget, ini pertanyaan out of the box banget ya. Kayak tidak dipikirkan. Tapi kalau aku ngeliat batch sekarang itu kayak apa, isinya tuh kebanyakan orang-orang yang kayak unik gitu loh, Ayano. Jadi kayak iya, kayak punya warnanya masing-masing. Kayak kita ada BK, ada Jaki yang introvert parah. Jadi kayak bener, terus ada orang-orang yang extrovert parah sampai apa, pencilaan banget. Tapi kayak kita bisa apa ya, oke gitu dengan perbedaan itu semua. Jadi apa ya julukan yang tepat buat itu? Apa ya? Oh ya, sama aku sebenarnya mau ngasih tahu, ini podcast kita tuh jadi mereka berdua tuh nggak tahu pertanyaannya. Jadi ini bener-bener spontan banget ya. Spontan banget jawaban
ibaratnya jawaban mentah gitu, nggak ada di persiapkan, di briefing tuh nggak ada ya. Oke Kak, mungkin boleh. Oke. Mungkin Asbun aja ya, batch ini tuh menggambarkan Power Rangers kayak gitu ya. jadi kayak beda-beda warnanya, tapi kayak kita tuh sosok-sosok yang kuat dan kece badai kayak gitu. Udah sih, itu dari aku. Oke, mungkin selanjutnya boleh nggak Kak spill tipis-tipis, mungkin ada nggak sih project mungkin yang menarik yang sedang dipersiapkan, atau ada rencana atau inovasi yang bakal diterapin ke depannya? Jujur dari aku pengen spill banyak banget, cuman karena masih ongoing dan aku berharap semuanya tetap mantengin sosial media kita, mungkin yang bakal aku spill itu mungkin di Ramadan ya. Kita punya program Ramadan kreatif dan kita tuh sebenarnya punya tagline di Amkor Batch ini dengan cara punya program apapun itu kita juluki dengan tambahan AS. Nah AS ini kan sebenarnya sebetulnya artinya tuh US gitu, United States, tapi kita plesetin juga nih jadi AS sebagai kita. Jadi kita benar-benar engage community kita biar berasa oh ini juga rumahnya mereka. Jadi ini bukan cuma rumah-rumahnya anak-anak Amkor atau intern gitu, karena emang terbuka untuk semua orang tuh bisa datang dan main ke sini dan juga mencari dirinya sendiri gitu loh. Karena kan kita juga mau share tentang informasi di Amerika Serikat dan kita juga mau connect through that gitu loh. Mungkin dari aku itu aja sih sebenarnya. Takut kalau terlalu banyak nge-spoiler. Kalau aku mungkin karena aku sebagai IO, jadi aku punya wishlist membuat program membuat film tapi bertemakan gender seperti itu. Karena aku punya background pernah di pusat studi gender, jadi aku kayak benar-benar tahu gimana sih ketimpangan gender di Indonesia tuh masih ada. Jadi aku pengen banget menyoroti itu dalam buat film gitu. Apalagi kan Amkor kan ini ya kayak digital gitu kan. Jadi itu wishlistku sih, I know. Oke, mungkin buat teman-teman bisa ditunggu aja dan semoga tercapai juga ya Kak. Kita bisa ngewujudin bikin film tentang gender itu tadi. Terus aku juga mau tanya, menurut Kak Ayano sama Kak Vina, seberapa penting sih volunteerism di Amkor ini sendiri ya, karena kita sekarang lagi di Amkor, dan menurut kakak apa dampaknya bagi kita para intern biar orang-orang mungkin bisa lebih kebuka nih. Mungkin kan kadang kalau aku ngelihat kita ya, terutama Gen Z tuh kadang lebih ke FOMO dan ikut-ikutan aja gitu, dan kadang kurang melihat sebenarnya tujuannya buat apa sih, outputnya buat apa sih gitu. Mungkin kalau dari Kak Yana dan Kak Vina gimana? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya untuk volunteerism ini tuh memang sesuatu yang aku minati dan aku senangi. Jadi kalau misalnya penjelasan dari aku tuh mungkin singkat aja. Sebenarnya sebagai youth ya, kita kan masih muda nih, masih anak-anak kuliahan semua yang operating Amkor sekarang. Aku rasa this is our way buat make a change gitu loh. Dari hal-hal kecil seperti kita bikin program yang mengingatkan kepada self love, ataupun kita buat program yang seperti yang di wishlist Vina mau mengangkat isu, itu sangat berarti gitu loh. Dengan cara kita kerja bersama, kita bertemu orang-orang baru, kita tuh jadi belajar, dan setelah itu ada output yang baik untuk semua orang gitu loh, nggak cuman sebagai kita atau kalangan mahasiswa aja. Karena menurut aku tuh membawa dampak yang cukup besar dari volunteerism itu sendiri. Dan menurut aku pastinya sesuatu yang seru dong, karena aku kan memang menyukai banget dari volunteerism ini. Tapi kalau misalnya yang FOMO atau cuman mau ikut-ikutan tuh mungkin kedepannya itu juga bakal berasa, oh ternyata aku FOMO begini, tapi ternyata ada outputnya loh, memuaskan loh, aku tuh seneng melakukan hal ini. Dan mungkin dari situ kita bisa menemukan diri kita sendiri, dan setelah itu bisa lebih fokus untuk masa depan kita tuh mau kayak gimana, kita mau do something or not yang lebih besar dari itu gitu. Kalau menurut Vina gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri volunteer kayak di Amkor ini itu
simpelnya berkaitan dengan kayak gimana kita belajar menjadi pemimpin seperti itu. Jadi kayak di Amkor ini kita bebas, siapapun bisa menciptakan program, maupun divisi IO, divisi sosmed, divisi podcast ataupun graphic design, itu kita bisa menciptakan program kita sendiri gitu. Jadi gimana kita menjadi pemimpin untuk apa yang mau kita ciptakan gitu. Udah sih. Jadi pemimpin untuk diri sendiri dan juga orang lain ya Kak sebenarnya. Dan dari volunteer ini sebenarnya banyak banget manfaat dan berkoneksi juga sama tadi ya, self love tadi, dan mengenal diri sendiri, karena tanpa kita sadari ternyata banyak nilai-nilai dan juga hal-hal value hidup yang bisa kita temuin dari ikut volunteer ini tadi. Terus mungkin terakhir pertanyaan dari aku adalah harapan atau pesan nih buat para intern biar kedepannya makin enjoy dan juga makin termotivasi nih di Amkor. Mungkin boleh disampaikan dari Kavina dulu deh. Malu-malu. Ini harapan untuk intern kita. Oke. Oh, semua teman-teman. Oke, harapannya harapannya kalau enjoy, menurut aku yakin teman-teman di sini udah enjoy banget ya. Kita kayak dari bulan pertama tuh udah kayak terbangun banget chemistry-nya. Jadi kalau enjoy pasti enjoy menurut aku. Tapi menurut aku pesan dan harapannya adalah benar kata Ayano tadi, bahwa semoga kita tetap semangat gitu. Jadi api semangat membuat program itu nggak akan pernah padam dari awal sampai akhir tahun periode itu sih. Iya, kalau dari aku mungkin aku cuman berharap kita semua tetap bahagia di sini, kita tetap solid, dan selain itu aku juga berharap semua yang punya mimpi di sini mau membuat program seperti apa itu bisa tercapai. Mungkin seperti yang tadi Vina katakan, atau mungkin Zindi nanti juga punya ide sendiri, dan mungkin aku juga sebenarnya punya program yang aku mau buat. Aku harap semua itu bisa terlaksanakan dan itu tuh bisa berjalan dengan baik dengan bantuan dari Amkor tempat ini sendiri yang kita sebut sebagai rumah kedua gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu buat podcast kali ini. Semoga kalian dapat banyak banget pelajaran dan juga insight-insight baru, dan semoga kedepannya bisa juga join program-program di Amkor. Thank you guys, bye.